Bismillahirrahmanirrahim. Perayaan hari kesedihan atau hari meratapi mayit. Ini perayaan khusus dilakukan oleh orang-orang Syiah lagi. Kapan mereka lakukan? Tanggal 10 Muharram, yang mereka sebut dengan perayaan hari Asyura. Seharusnya yang mereka lakukan adalah berpuasa. Nabi SAW suruh berpuasa Asyura, mereka ganti dengan perayaan. Perayaan apa? Hari kesedihan. Kenapa harus bersedih? Karena kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Entah betul atau tidak di tanggal 10 Muharram. Ya. Yang jelas ini adalah kemungkaran besar. Dan yang parahnya lagi jemaah sekalian, penyebab Al-Husain itu wafat adalah karena mereka sendiri, orang-orang Syiah. Bacalah sejarah. Al-Husain ada di kota Madinah. Kenapa beliau bisa terbunuh di Karbala di Irak? Karena orang-orang Syiah ini mengirimkan surat sangat banyak sekali. Datanglah engkau kepada kami akan menjadi pendukung engkau. Akhirnya Al-Husain pun berangkat. Ulama-ulama besar dari kalangan sahabat berusaha mencegah beliau, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Enggak boleh pergi. Tapi qadarullah Al-Husain pergi. Al-Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah beliau di Karbala di Irak, berhadapan dengan pasukan gubernur Irak, menunggu di sana. Disergap beliau dan akhirnya beliau terbunuh. Dan ini pasukan yang zalim, membunuh cucu Nabi Muhammad SAW. Dan itu tanpa persetujuan Khalifah Yazid bin Muawiyah ketika itu. Dia nggak setuju. Itu gubernur bertindak sendiri. Gubernur yang zalim, gubernur Irak ketika itu. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, kemana orang-orang yang mengundang beliau? Orang-orang Syiah ini, mereka semuanya lari, takut, pengecut, nggak membela cucu Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang mereka pura-pura bersedih. Mereka penyebabnya, sekarang mereka pura-pura bersedih. Iya, itu sejarahnya jemaah sekalian. Kenapa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat di Karbala? Ini gara-gara orang Syiah. Lalu sekarang mereka yang merayakan hari kesedihan. Tapi yang lebih parah lagi, kuburan Al-Husain di Karbala mereka agungkan, mereka sembah, mereka berdoa kepadanya, mereka sudah menjadikan beliau sebagai Tuhan mereka. Dan mereka menganggap berziarah ke Karbala, ke kuburan Al-Husain, 1 kali lebih afdal daripada 9 kali haji. Mereka berhaji pun talbiyahnya bukan labbaika Allahumma labbaik, labbaika ya Husain. Terus berisik lagi, berkelompok, berjalan, teriak-teriak, berzikir berjamaah, mengganggu jamaah yang lain. Labbaika ya Husain, bukan labbaik Allahumma labbaik. Ini yang lebih parah, mereka sudah menyembah Husain. Iya. Dan Al-Husain berlepas diri dari mereka. Tidak mungkin beliau setuju dengan mereka. Kata Syekhul Islam, wasara syaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdisu linnasi bid'atain. Maka setan dengan sebab kematian Al-Husain radhiyallahu anhu mengada-adakan untuk manusia 2 bid'ah. Yang pertama, bid'atul huzn wan nauh yauma Asyura. Bid'ah bersedih dan meratapi mayit, yaitu meratapi kematian Al-Husain di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Padahal jemaah sekalian, meratapi mayit itu sendiri adalah dosa yang sangat besar. Iya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 perkara pada umatku termasuk budaya jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Berbangga-bangga dengan keturunan atau dengan kesukuan. Bangga, saya putra daerah, putra Indonesia, nenek moyangku seorang pelaut.
Ini kebanggaan-kebanggaan jahiliyah, nggak pantas dibanggakan. Itu jahiliyah. Darah saya biru, ya kalian merah. Ini jahiliyah semuanya. Berbangga-bangga dengan kebangsaan, kesukuan, dengan nasab, ya. Yang kedua, watta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain. Contohnya apa? Mencela nasab orang Cina, misalkan. Mencela orang Arab. Ini termasuk mencela nasab. Ya, ini jahiliyah. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, menisbatkan hujan kepada bintang atau minta hujan kepada bintang, dan ini adalah syirik. Dari 4 ini, yang syirik hanya 1, yang ketiga. Kemudian yang keempat, wan niyaha, meratapi mayit. Jadi itu kebiasaan jahiliyah dan dosanya sangat besar. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha syirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin." Seorang wanita yang meratapi mayit, jika dia tidak bertobat sebelum mati, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan menggunakan pakaian dari ter dan baju tameng dari penyakit kulis. Iya. Kenapa dalam hadis ini dikatakan wanita? Karena kebanyakan yang meratapi mayit adalah wanita. Tapi bukan berarti ancaman ini hanya berlaku bagi wanita. Ini juga berlaku bagi laki-laki. Oleh karena itu, wanita tidak dianjurkan pergi ikut menguburkan mayit. Juga tidak dianjurkan sering berziarah. Kalau kadang-kadang boleh, tentu dengan beradab sesuai syariat. Kalau sering, nggak boleh. Kenapa? Khawatirnya dia meratapi mayit. Apa contohnya meratapi mayit? Menangis sampai meraung-raung atau teriak-teriak. Itu namanya meratapi mayit. Kalau nangis biasa saja, hanya nangis keluar air mata, tidak sampai teriak-teriak, itu boleh, tidak mengapa. Nabi SAW pun menangis. Beliau menangis ketika kematian Ibrahim, putra beliau. Iya. Tapi subhanallah, ini banyak dilakukan kaum wanita. Kalau kaum laki-laki melakukannya juga sama. Dan jemaah sekalian, kaum laki-laki maupun perempuan, orang-orang Syiah semua melakukan. Bahkan lebih dahsyat lagi yang mereka lakukan, sampai memukul-mukul diri mereka, menyakiti diri mereka. Ya, mungkin antum pernah lihat di video, mereka sampai berdarah-darah. Iya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang tertimpa musibah lalu memukul wajah-wajah mereka atau diri-diri mereka sendiri, merobek-robek pakaian mereka dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Persis seperti yang mereka lakukan. Malah dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya berpuasa, mereka tidak puasa, malah meratapi mayit. Maka hati-hati. Ini harus kita peringatkan kaum muslimin, dan biasanya setiap tanggal 10